Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Saat aura menakutkan menyapu, sesosok tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ini adalah lelaki tua kurus, mengenakan jubah hijau dan mahkota giok emas gelap, wajahnya panjang dan kurus. Ada gumpalan petir abu-abu putih di sekelilingnya, memancarkan aura tabu menakutkan. Saat dia muncul, para biarawan di langit berbintang ini semua ketakutan, seolah-olah dewa akan datang. Malaikat lain. Sui sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia tidak perlu menilai berdasarkan pengalaman. Ketika lelaki berjubah merah dan lelaki tua berjubah hijau seperti Rami muncul satu demi satu, pedang 9 penjara, yang diam di lautan kesadarannya, hendak bergerak, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Ini terjadi ketika saya melihat kekuatan para dewa digunakan oleh Mizen dan penjahit. Hanya saja Sui telah menekan pergerakan pedang 9 penjara dan tidak membiarkan pedang itu padam. Dan sekarang, itu terjadi lagi. Siapa kamu? Pria berjubah merah, favorit Rongru, bertanya. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum dan membungkukkan tangannya. Tepat. Pria tua berjubah hijau yang menyebut dirinya Lutong mengangguk dan berkata, namun, kali ini, saya bukan satu-satunya di sini, ada beberapa rekan Taois lainnya dalam perjalanan. Pria berjubah merah berkata, saya juga menerima perintah lisan dari para dewa dan mengetahui bahwa ada dewa-dewa lain di bawah komando para dewa dalam operasi ini. Orang tua berjubah hijau Lu Tunnel lalu mengapa kita tidak menunggu bersama? Rekan-rekan Taois juga telah melihat bahwa penghalang kacau di sekitar alam bintang Xuan Huang jauh dari aturan dan ketertiban biasa. Kami berdua akan mencoba yang terbaik untuk menerobos suatu bagian, tetapi kekuatan para dewa yang bertanggung jawab atas Anda dan saya masing-masing akan dikonsumsi secara serius, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Pria berjubah merah itu berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Mereka berdua berbicara di langit berbintang tanpa orang lain. Kata-kata, Dewa Setan Seribu Bulu, firman Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kata-kata lain yang mereka bicarakan dalam percakapan mereka bahkan lebih imajinatif, dan segala macam pikiran muncul di hati mereka. Tuhan. King Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Master di sampingnya. Dia ingat dengan jelas bahwa belum lama ini, guru pernah bertarung dengan utusan dewa di kedalaman area terlarang Xingxuan. Jangan takut dan lihat apa yang ingin mereka lakukan. Sui berbicara dengan lembut. Dia merasakan ada yang tidak beres. Dua utusan ilahi diperintahkan untuk memasuki alam bintang kuning yang misterius. Dan apakah ini berarti bahwa penghalang kacau yang menutupi alam bintang Xuan Huang bukan dari tangan para dewa? Situasi yang tidak normal ini juga membuat Sui menyadari bahwa spekulasi sebelumnya mungkin salah. Karena itu, Sui berniat menunggu. Para dewa tidak bisa datang ke dunia, tetapi mereka mengirim utusan mereka untuk datang. Situasi ini membuat Sui Du mengernyit untuk beberapa saat. Apa yang terjadi di alam bintang Xuan Huang hingga menyebabkan pergerakan sebesar itu? Segera, 3 utusan dewa lagi tiba. Seorang lelaki tua dengan jubah Konfusianisme dengan wajah seperti anak kecil dan rambut tebal, memegang penggaris giok Qian, dengan jimat misterius berputar di atas kepalanya. Seorang biksu setengah baya yang ramping berpakaian seperti biksu, berjalan di atas alas teratai hitam, dikelilingi oleh fragmen cahaya Brahma dan teks Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ketiga malaikat ini muncul, kekuatan mereka sangat menakutkan dan mengguncang dunia, membuat langit berbintang bergetar. Dan di lautan kesadaran Sui, pedang 9 penjara meraung dan bergetar, seolah-olah sangat terstimulasi, membunuh, dan hampir keluar dari lautan kesadaran tanpa terkendali. Tetap aman lagi. Sui menarik napas dalam-dalam dan menekan pedang 9 penjara. Saat ini, situasinya tidak jelas dan sama sekali bukan kesempatan yang baik untuk bertindak. Semuanya, belum terlambat, mari bergabung untuk memecahkan penghalang yang kacau, dan setelah memasuki alam bintang Xuan Huang, kita akan bertindak secara terpisah, bagaimana? Pria berjubah merah yang datang lebih dulu berbicara. Ya, seharusnya. 4 utusan lainnya setuju. Segera, kelimanya menembak bersama. Ledakan. Langit berbintang bergetar, dan banyak bintang runtuh.
Penghalang kacau dilempar dengan keras dan langsung terguncang. Kekuatan yang luar biasa. Apakah orang dewasa itu benar-benar bawahan para dewa? Kalau tidak, mengapa mereka bisa mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu? Akan sangat bagus jika aku bisa mengikuti orang dewasa itu ke alam bintang Xuan Huang. Di kejauhan, banyak biksu terkejut dengan cara yang ditunjukkan oleh 5 utusan dewa. Itu adalah jiwa-jiwa yang berada di alam Ascension, dan mereka semua gemetar, dan hati mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan yang tak terhentikan. Tuan, itu apakah mereka benar-benar di bawah para dewa? King Tang mau tak mau bertanya. Dia juga kaget, wajahnya yang cantik penuh kesungguhan. Ini hanya sekelompok dewa dan anjing yang tersebar di seluruh dunia. Sui berkata dengan santai, tentu saja, dia bukan bawahan para dewa. Kata-kata sederhana itu penuh dengan penghinaan. Faktanya, Sui tidak menganggap apa yang disebut malaikat ini di matanya. Dalam analisis terakhir, dewa-dewa ini, seperti penjahit dan mizen, semuanya adalah orang percaya yang percaya dan menghormati dewa tertentu, dan kekuatan yang mereka kendalikan juga diperoleh dari dewa tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat melihat seperti apa dewa-dewa yang berjalan di dunia ini. Tentu saja, ini persepsi Sui. Untuk kultivator manapun di dunia, kekuatan yang dikendalikan oleh 5 dewa tidak berbeda dengan para dewa yang jauh di atas dunia. Tiba-tiba, pria berjubah binatang meraung seperti dewa buas, mengayunkan tombak perak, dan menusuk penghalang yang kacau. Ini seperti lorong yang mengarah langsung ke alam bintang kuning misterius. Pergi. Pria berjubah binatang segera bergegas ke celah itu. 4 malaikat lainnya mengikuti. Tapi pada saat ini, di kedalaman celah itu, sesosok tiba-tiba muncul. Sosok ini adalah seorang pemuda tampan yang dikelilingi oleh pola rune yang aneh. Ikuti dia. Ledakan. Pria berjubah binatang yang bergegas di depannya segera mundur. 4 dewa lainnya menyadari ada yang tidak beres, jadi mereka segera berhenti dan memilih untuk menghindarinya. Setelah itu, semua mata mereka tertuju pada pemuda tampan itu. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan penonton dari kejauhan. Di alam bintang Xuan Huang, seseorang dapat mengguncang malaikat. Sui menyipitkan matanya, juga terkejut. Namun, aura pemuda tampan ini jelas berbeda dari 5 malaikat, yang membuat Sui merasa tidak bisa mengetahuinya. Siapa kamu? Pria berjubah binatang membuka mulutnya, suaranya menggelegar, bergema di langit berbintang. Dia pembunuh, matanya penuh dengan cahaya yang menakutkan, dan dia dengan kuat mengunci pemuda tampan itu. Pemuda tampan itu mengabaikannya. Hati-hati. Sikapnya merendahkan dan kata-katanya tidak bermoral. Dan kata-kata ini membuat wajah kelima malaikat muram. Pergi, penciptaan dunia bintang kuning misterius ini bukan milikmu. Pemuda tampan itu melambai. Semuanya, siapapun dia, bergabunglah dan bunuh dia terlebih dahulu. Pria berjubah merah itu berbicara dengan suara yang dalam. Bagus. 4 malaikat lainnya setuju. Ledakan. Segera, kelimanya bekerja sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Setiap orang adalah pembunuh dan menakutkan, dan langit berbintang bergetar hebat. Pria muda yang tampan itu mengerutkan kening, tiba-tiba bergegas ke depan, dan melambai, rune yang tak terhitung jumlahnya meraung, menghancurkan bumi. Dalam sekejap mata, aliansi 5 malaikat hancur. Sosok pemuda tampan itu juga tiba-tiba bergoyang, dan napas di tubuhnya tiba-tiba melemah banyak. Sial, salah perhitungan, jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya tidak hanya memisahkan tekad seperti itu untuk datang. Pemuda tampan itu menepuk dahinya dan bergumam dengan marah. 5 dewa terkejut beberapa saat, dan kemudian mereka semua menunjukkan kegembiraan, dan mereka semua menyadari bahwa pemuda tampan itu ternyata kuat dan suka menggertak. Bunuh. Tanpa ragu-ragu, 5 utusan dewa menyerang lagi, satu persatu dengan agresif. Sudut bibir pemuda tampan itu berkedut. Ledakan. Perang pecah. Pemuda tampan itu memang sangat galak, dan kekuatan yang berkuasa di luar imajinasi dan menakutkan. Saat pertempuran berlangsung, semua orang dapat melihat bahwa napasnya melemah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Secara bertahap, situasinya mulai pasif.
Di sisi lain, kelima utusan dewa itu seperti pelangi, mengejar dan memukuli pemuda tampan itu. Tuan, pria itu sepertinya tidak bisa bertahan. Transmisi suara King Tang. Dulu dia adalah seorang pemuda yang tampan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pihak lain tampaknya menjadi lonceng dan peluit, tetapi sebenarnya itu sangat tidak berguna. Orang ini hanyalah tekad yang akan menghilang. Untuk dapat melakukan langkah ini sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Su Yi merenung. Tepat saat dia mengatakan ini, pemuda tampan yang bertarung sengit dengan 5 utusan ilahi tiba-tiba berteriak kepada Su Yi. Paman, jika kamu tidak melakukan apa-apa, tekad keponakanmu akan sama sekali tidak berguna. Suara menyebar ke penonton, mengguncang langit berbintang. Su Yi. Panggilan bantuan dari pemuda tampan itu bergema di antara bintang-bintang. Ini mengejutkan semua orang. Paman. Pemuda tampan itu sudah sangat kuat, keberadaan menakutkan seperti apa yang seharusnya dimiliki para tetua. 5 utusan ilahi membeku di hati mereka dan menatap Su Yi. Mereka semua langsung terkejut. Dalam persepsi mereka, pemuda berjubah hijau itu tidak memiliki kultivasi, dan tidak berbeda dengan orang biasa. Tetapi justru karena inilah yang tampak sangat tidak normal. Hati-hati. Pria berjubah merah itu mengingatkan 4 utusan lainnya melalui transmisi suara. Ketika mereka berbicara, mereka berdiri untuk membunuh pemuda tampan itu dengan sekuat tenaga, tanpa jeda. Tuan, kenapa dia tiba-tiba memanggilmu paman? King Tang juga tercengang, matanya yang indah melebar, merasa konyol. Di masa lalu, dia belum pernah mendengar tentang keponakan yang begitu menakutkan dan menakutkan. Hezi King Tang dan Su Yi merasa lengah. Paman apa? Saya tidak kenal orang ini. Apakah dia keponakan dari salah satu kehidupanku sebelumnya? Su Yi mengerutkan kening. Paman, kamu harus bertindak cepat. Keponakanku diperintahkan untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kekhawatiranmu. Paman, jika aku sudah selesai jika tekadku hilang, alam bintang Xuan Huang ini akan ditangkap oleh antek-antek dewa itu. Pemuda tampan itu berteriak cemas. Nafasnya melemah dan tidak bisa bertahan lama. Su Yi mengangkat alisnya untuk mengatasi kekhawatiranku. Hanya memikirkan ini, sebuah seruan terdengar di kejauhan. Itu masternya. Suara bagi penonton. Tonton. Judul ini, ditempatkan di kedalaman langit berbintang, siapa yang tidak tahu. Seperti para biksu yang hadir, itu karena master penonton pernah menggunakan kekuatan reinkarnasi di alam bintang Xuan Huang, jadi dia mendengar berita itu. Saat ini, ketika saya mengetahui bahwa pemuda berjubah hijau adalah penonton yang sekarang berada di kedalaman langit berbintang, itu segera menimbulkan sensasi, dan terjadi kegemparan. Menjaga Tuhan. Ternyata dia yang membalas perampok itu. Mata pria berjubah merah itu berbinar dan dia sangat bersemangat. Saya menunggu untuk datang ke sini untuk menghormati orakel kali ini, awalnya untuk memperbaiki asal-usul alam bintang Xuan Huang, untuk mengeksplorasi petunjuk reinkarnasi. Ini disebut hukum takdir. Biksu Parubaya yang berdiri di atas alas lotus hitam membuka mulutnya sambil tersenyum. Bagi mereka, kemunculan Su Yi hanyalah kejutan yang tak terduga, berkah datang. Semuanya, aku akan menemui para perampok sebentar dulu. Ini membuat Su Yi Dun merasa tidak berdaya. Dia berencana untuk mencoba detail pria muda tampan itu lagi sebelum memutuskan apakah akan melakukannya. Tapi sekarang, sepertinya tidak mungkin. Ledakan. Pria berjubah binatang itu dikirim seperti dewa barbar kuno, dan langit berbintang bergetar. Kirim, atau mati, pilih. Dengan goyangan tombak di tangannya, dia telah menikam di udara, dan dia mendominasi. King Tang menarik napas, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia berdiri di samping Su Yi dan ditindas oleh pria berjubah binatang, dan tubuh serta pikirannya menunjukkan tanda-tanda ditekan sepenuhnya. Su Yi mendengus dingin, matanya menjadi acuh tak acuh dan dingin. Ledakan. Dia melangkah maju, langsung menemuinya, dan meninju. Arti reinkarnasi muncul di kepalan tangan, dan berkembang menjadi dunia reinkarnasi. Pada saat yang sama, tidak ada kebutuhan untuk penggunaan kerajaan Su Yi sama sekali, pedang 9 penjara,
yang sudah melonjak dengan niat membunuh di lautan kesadaran, melepaskan yang menakutkan dan tidak jelas. Kekuatan, yang semuanya terintegrasi ke dalam pukulan Sui. Lengan pria itu menghentikan mobil. Pria berjubah binatang itu menghina. Dentang. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Penonton kaget dan kaget. Satu pukulan, menghancurkan bidadari. Paman, sapi. Pemuda tampan yang terperangkap dalam pengepungan berteriak, dan alisnya berseri-seri. Ekspresi keempat dewa lainnya menjadi serius, dan mata mereka penuh kejutan. Kamu. Pria berjubah binatang itu tampak terkejut. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Sui sudah meninjunya. Karena dia sudah memulai, Sui tidak akan sopan. Bunuh. Pria berjubah binatang itu berteriak, mengayunkan tombak, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, di depan Sui, dia terlihat sangat tak tertahankan. Dalam sekejap mata, tombak perang perak di tangan pria berjubah binatang itu langsung pecah dengan kekuatan tinjunya. Seluruh tubuhnya tertembak ke belakang, dan tubuhnya hampir meledak. Mati. Sui melangkah maju dan mundur. Ledakan. Terlalu sombong. Lurus seperti menghancurkan orang mati, menghancurkan tombak dengan satu pukulan. Dalam satu langkah, hancurkan malaikat itu. Penonton di kejauhan semua tercengang dan kulit kepala mereka kesemutan. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar banyak perbuatan Guanzu, dan belum pernah melihat wajah asli Guanzu. Ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri adegan penjaga membunuh malaikat, orang bisa membayangkan betapa hebatnya kejutan itu. Bagus sekali. Pemuda tampan itu tertawa. Keempat malaikat itu semua kaget. Tapi sekarang, Sui dibunuh secara belak-belakan. Siapa yang tidak kaget? Takut. Benar saja, itu sekelompok bajingan busuk. Pemuda tampan itu tertawa. Tetapi keempat dewa tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Karena Sui datang dari kejauhan. Ayo pergi bersama, selesaikan ronde perampok ini dulu. Bagus. Pada saat ini, keempat utusan itu tidak ragu-ragu untuk meninggalkan pemuda tampan itu dan berbalik untuk membunuh Sui. Ledakan. Kekuatan ketertiban meledak. Langit berbintang tampak runtuh dan bergetar hebat. Sui masih menggunakan tinjunya untuk menafsirkan kekuatan reinkarnasi dengan telapak tangan dan jarinya seperti pedang. Mati. Pria berjubah Konfusianisme bertanggung jawab atas penguasa batu giok biru dan menebas dengan marah. Jimat yang tergantung di atas kepalanya berubah menjadi pusaran besar dan menekannya. Sui mengayunkan jubah lengan bajunya, dan hujan pedang tak berujung meraung, menerobos semua serangan ini, dan kemudian sosoknya melintas, dan lengan kanannya seperti cambuk para dewa, dan terbanting. Ledakan. Penggaris batu giok biru digoreng. Pria berjubah Konfusianisme itu menjerit nyaring. Pada saat yang sama, Sui dan tiga dewa lainnya sudah bertarung dengan sengit. Paman, dia terlalu galak. Di kejauhan, pemuda tampan itu menghela nafas. Dia melihat sekilas bahwa Sui belum menginjakkan kaki di Dao Abadi, tetapi kekuatan dalam kendalinya dapat dengan mudah membunuh antek-antek para dewa. Segera, jeritan enggan terdengar. Di medan perang, Sui bergegas ke depan pria berjubah merah, mengusap telapak tangannya dan memenggal kepalanya, dan pedang 9 penjara yang menakutkan meledak, membalikkan mayat pria berjubah merah itu. Menjadi bubuk, jiwa terbang menjauh. Satu-satunya biksu Parubaya yang tersisa dan Lutong, yang mengaku sebagai utusan dari Dewa Setan Bulu Seribu, benar-benar mengubah ekspresi mereka, berbalik dan melarikan diri. Ketika mereka datang untuk bertindak, mereka tidak pernah berpikir bahwa perampok ini akan begitu kuat. Bagaimana mereka tidak panik ketika melihat 3 malaikat lainnya dibunuh satu demi satu? Mau pergi, delusi. Sosok pemuda tampan itu melintas, dan dia segera menembak untuk menghentikan biksu Parubaya itu. Sui membunuh Lutong. Ledakan. Dia menyapu kekuatan reinkarnasi ke seluruh tubuhnya, menutupi langit dan matahari, dan menjebak Lutong dengan kuat. Ini, kamu telah menjadi sasaran, Dewa Seribu Bulu Setan, dan kamu ditakdirkan untuk dibunuh sepenuhnya di masa depan. Lutong meraung dan mencoba melepaskan diri. Tapi dengan menamparkan Sui, dengan ledakan keras, Lutong ditampar sampai mati seperti lalat.
Bersikap rapi. Kemudian, Sui muncul dan membunuh biksu paruh baya itu. Pada saat ini, dia sepertinya memiliki firasat bahwa malapetaka akan segera terjadi. Biksu paruh baya itu mengatupkan giginya tiba-tiba, menyatukan kedua tangannya, dan mempersembahkan untaian manik-manik rosario hitam. Dengan tubuhku, ambil budaku. Biksu paruh baya itu berpenampilan khusyuk dan mengucapkan kata-kata Sang Buddha. Ledakan. Tubuh biksu paruh baya itu terbakar, berubah menjadi nyala api cahaya Buddha, dan otaknya bergabung menjadi untaian manik-manik rosario hitam. Segera, rosario hitam itu meledak satu per satu. Yang luar biasa adalah setiap manik-manik rosario meledak, dan cahaya Buddha yang menyilaukan keluar, membentuk platform lotus peringkat 24 di kehampaan. Hah! Kulit pemuda tampan itu sedikit berubah, dan dia mundur, menghindarinya jauh-jauh. Sui juga berhenti dan menyipitkan matanya. Dan di panggung lotus, ada hantu Buddha. Retakan muncul di langit berbintang ini, seolah-olah tidak tahan dengan aura menakutkan Buddha. Ini. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan semuanya kaku, dan pikiran mereka menjadi kosong. Semua orang merasa sekecil semut, dan keinginan untuk berlutut dan menyembah tak terbendung di hati mereka. Pemuda tampan itu menarik napas dan bergumam, "Paman, ibu ini sepertinya adalah sinar kehendak Buddha masa depan." Dan pada saat ini, di lautan kesadaran Sui, pedang 9 penjara tampaknya telah menghadapi musuh abadi, dan sangat terstimulasi, bergetar hebat. Selanjutnya, suara Buddha yang agung dan welas asih bergema di langit berbintang ini. Sejak melihat masa depan, kenapa tidak beribadah? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.